Kemenkes Malang, Prodi D3 RMIK. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya sendiri. Di vlog ini saya akan cerita tentang pengalaman saya untuk mengenali diri sendiri dan gimana saya menyusun rencana untuk bisa menjadi tenaga medis, tapi juga kuat secara karakter dan soft skill. Yuk, simak ya! Siapa saya sebenarnya? Johari Windaw. Jadi kemarin saya coba isi Johari Windaw. Awalnya bingung sih, tapi ternyata seru banget buat ngaca pada diri sendiri. Saya nemuin fakta bahwa saya dikenal sebagai anak yang ekstrovert dan suka dengan seni. Dan saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi seorang desainer sejak kecil sampai sekarang. Tetapi saya sekarang ada di jurusan kesehatan. Mungkin ini jalan terbaik untuk saya. Saya sudah mengikhlaskannya. Tapi terkadang teman-teman suka bilang kalau saya introvert ketika tidak nyaman dan ragu kalau ngomong di depan umum. Ternyata ya, saya memang suka overthinking, takut ngomong salah atau nggak didengar. Tapi daripada diam terus, kenapa nggak mulai belajar dan latihan dari sekarang? Kekuatan, kelemahan, dan rencana ke depan. SWOT dan SMART Goals. Setelah itu saya bikin SWOT tentang diri saya sendiri. Kekuatan saya, teliti dan disiplin, serta kelemahannya. Masih kurang percaya diri, dan belum bisa menerima keadaan serta gugup kalau berbicara di depan umum. Peluangnya banyak banget, tentunya webinar gratis, pelatihan Imar Kiki, dan Formiki juga. Ancamannya, saya sadar dunia kerja sekarang bukan cuma butuh anak RMIK yang ngerti soal input data, tapi juga bisa komunikasi. Akhirnya saya bikin 4 target. Yang pertama, menggunakan waktu luang dengan baik. Mengasah kemampuan yang saya miliki. Yang ketiga, latihan presentasi dan ngomong di depan kaca. Yang keempat, mencoba untuk magang dan mencatat logbook serta interaksi dengan tenaga medis lainnya. Bismillah, setelah berjalannya waktu, saya menerima semua ini. Semoga lancar ya semuanya. Skill apa sih yang harus saya asah? Soft skill dan etika RMIK. Saya mencoba fokus untuk 3 hal. Yang pertama, komunikasi interpersonal, agar saya bisa ngobrol di depan dokter atau di depan pasien serta perawat lainnya. Yang kedua, manajemen emosi, agar saya tidak panik ketika data menumpuk dan sistem yang error. Yang ketiga, integritas. Ini hal yang wajib, karena ngurus data pasien bukan hal yang main-main. Saya nggak tahu kalau seorang RMIK itu tidak boleh membuka data pasien secara sembarangan. Setelah saya tahu, saya harus ingat jangan asal buka data pasien sembarangan, karena itu privasi. Sejak itu saya sadar ternyata etika itu fondasi utama RMIK. Harus amanah, harus saling jaga kepercayaan, dan harus bertanggung jawab. Dan jangan lupa, kita tenaga kesehatan. Karakter itu sangat penting. Rencana, aksi, dan komitmen. Saya sudah mencoba membuat timeline singkat. Yang pertama, bulan ini saya harus mengikuti webinar komunikasi. Yang kedua, bulan depan saya mau latihan presentasi. Yang ketiga, praktek, presentasi, laporan. Yang keempat, sampai akhirnya magang dan evaluasi tiap minggu. Karena buat saya jadi mahasiswa itu bukan soal nilai saja,
tapi soal bagian dimana kita jadi profesional dan bisa diandalkan. Pesan buat teman-teman RNIA. Buat kalian yang masih ragu dengan kepercayaan diri, jangan takut. Yuk, mulai dari langkah kecil, kenali diri sendiri, bikin rencana, dan lakukan sedikit demi sedikit. Karena kalau bukan kita yang membentuk karakter kita, siapa lagi? Meskipun awalnya saya berat untuk meninggalkan cita-cita saya dari kecil, tapi kita harus semangat menjadi tenaga RNI dan saya tidak akan menyerah untuk meraihnya. Dari kecil saya berkata bisa menjadi RNI dan desainer di waktu yang mendatang. Terima kasih sudah menonton. Semoga vlog ini bisa menjadi pemicu semangat untuk teman-teman. See you on the next level of diri kita yang lebih keren dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.